Selamat berjumpa kembali dengan channel MC Rock Yitno yang pada kesempatan kali ini tetap mengambil literasi dari Google Indonesia yang dikirim oleh ngalam.co/2018-06/07 dan seterusnya, ditulis oleh saudara Alex Primavera. Kepada kawan Alex Primavera, mohon izin untuk memvideokan karya panjenengan. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya apabila di dalam pembacaan naskah ini ada penyebutan nama, kemudian nama daerah atau gelar. Saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Legenda Kebo Ijo dalam sejarah Desa Ngijo oleh Alex Primavera yang dikirim tanggal 7 Juni tahun 2018. Sebagai daerah yang berada tak jauh dari lokasi kerajaan Singasari, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang juga turut menyimpan sejarah kelam kerajaan itu yang turut mempengaruhi penamaan dusun di desa tersebut. Salah satunya legenda Kebo Ijo, Senopati yang dituduh sebagai pembunuh Aku Tunggul Ametung yang sebenarnya mati di tangan Ken Arok. Konon nama desa Ngijo berasal dari nama Gelagah Ijo, sebutan untuk sebuah tempat yang menjadi pusat penyusunan strategi dan peristirahatan Kebo Ijo. Sampai sekarang, tempat tersebut berada di wilayah persawahan Dusun Ngijo Kerajaan Desa Ngijo. Dari istilah ijo itulah maka banyak orang yang sampai kini menyebut wilayah itu dengan nama Desa Ngijo. Desa ini terdiri dari beberapa dusun, yaitu Dusun Kagrengan, Dusun Kedawung, Dusun Ngijo Kerajaan, Dusun Ngepeh, Dusun Takeran, Dusun Kendalsari, dan Dusun Leses. Cerita bermula dari rencana jahat Ken Arok yang ingin membunuh Aku Tunggul Ametung untuk menguasai tahta kerajaan Singasari yang juga beristrikan Ken Dedes. Sebelum membunuh dengan keris yang dipesannya dari Empu Gandring, Ken Arok terlebih dulu memamerkannya kepada Kebo Ijo. Tahu betul sifat arogan dan sok pamer yang dimiliki si Senopati, Ken Arok pun menitipkan keris tersebut padanya dengan harapan keris tersebut
nantinya dipamer-pamerkan pada penghuni istana. Benar saja, setelah keris itu dipamerkan ke Bu Ijo, malam harinya Ken Arok menyelinap ke kamar sang senopati untuk mencuri keris tersebut. Setelah itu, keris tersebut langsung digunakan untuk menusuk Aku Tunggul Ametung hingga tewas. Cerdiknya Ken Arok meninggalkan keris tersebut sebagai barang bukti sekaligus menghilangkan jejak. Karena hampir seisi istana mengetahui jika keris tersebut pernah dipamerkan ke Bu Ijo, otomatis tuduhan pembunuh Aku Tunggul Ametung terarah pada senopati tersebut. Seluruh pasukan Singosari disiagakan untuk memburu dan menangkap Kebu Ijo. Sadar akan jiwanya terancam, Kebu Ijo akhirnya kabur ke arah timur. Ia meminta bala bantuan dari 3 temannya yang sakti, yaitu Singo Joyo, Singo Kerto, dan Singo Rekso. Pasukan Singosari melakukan pengajaran terhadap Kebu Ijo yang kabarnya bergerak ke timur sebuah bukit. Karena situasinya gelap ketika pasukan sampai di bukit tersebut, maka hingga kini tempat itu dikenal sebagai Gunung Gelap yang letaknya masih berada di Kecamatan Singosari kini. Ketika pasukan tiba, ternyata Kebu Ijo dan kawannya sudah melarikan diri lagi ke arah timur menuju ke sebuah gunung lagi. Ketika melakukan pencarian terhadap Kebu Ijo, pasukan Singosari mencium bau tidak sedap seperti bau mayit atau mayat. Karenanya, sampai sekarang tempat itu dikenal dengan nama Gunung Kondo Mayit atau Kondo Mayi, yang juga berada di daerah Kecamatan Singosari. Meski telah menempuh jarak yang melelahkan, pencarian pasukan Singosari belum berhasil menemukan keberadaan kawanan Kebu Ijo. Kabar terbaru datang menyebutkan bahwa sang senopati yang difitnah itu lari ke arah selatan. Di tengah pengejaran, pasukan Singosari tiba-tiba dihadang oleh pohon tumbang yang melintang atau ngedawang atau menghadang di tengah jalan. Hingga kini daerah tersebut disebut Kedawung, yang merupakan salah satu nama dusun di desa Ngijo. Pasukan Singosari memutuskan berbelok ke arah timur dan menemukan sebuah pohon atau kayu tritih besar. Di tempat itu mereka merasakan suasana merinding atau agreng. Akhirnya daerah tersebut dinamakan Kagrengan, yang juga masuk wilayah desa Ngijo dengan status dusun. Karena tak menemukan yang dicari,
Pasukan Singosari berbalik arah ke barat lagi menuju ke Dawung. Ternyata keputusan itu tidak salah karena di sini mereka menemukan jejak Kebo Ijo dan berupaya menangkapnya hidup atau mati. Namun kesaktian Sang Senopati belum tertandingi, apalagi ia dibantu ketika temannya yang tak kalah saktinya. Pasukan Singosari yang mengalami kekalahan kemudian mundur menuju pusat kerajaan untuk merencanakan serangan balasan menggunakan strategi lainnya. Selepas pertempuran itu, Kebo Ijo mencari tempat persembunyian di sebuah daerah yang memiliki hamparan luas padang rerumputan hijau atau disebut dengan Gelagah Ijo. Lokasi ini kini terletak di tengah area persawahan di Desa Ngijo dekat perbatasan dengan Ampel Dento. Gelagah Ijo ini merupakan area tanah rawa atau embak yang ditumbuhi rembutan hijau yang amat luas. Menariknya, saat cuaca panas menyengat, area tersebut tidak terasa panas, dan pada saat cuaca dingin menusuk, area tersebut tidak terasa dingin. Karenanya, padang rumput tersebut dipilih sebagai tempat yang cocok untuk kawanan Kebo Ijo beristirahat sambil menyusun strategi mengantisipasi serangan balasan dari pasukan Singosari. Kawanan Kebo Ijo mendengar kabar bahwa pasukan Singosari yang telah menyusun strategi untuk melakukan serangan balik keesokan harinya. Kebo Ijo beserta 3 temannya pun bergerak menuju ke arah barat dan beristirahat sejenak. Istilah Jawanya ngepeh. Singkat cerita, tempat itu kemudian dinamakan Dusun Ngepeh. Mengetahui keberadaan Kebo Ijo di tempat tersebut, pasukan Singosari segera melancarkan serangan. Kebo Ijo bersembunyi dengan nempel atau desel pada pohon kedondong yang berada di area tersebut. Tempat itu kemudian dikenal dengan sebutan Dusun Desel yang tepatnya berada di sumber air atau Belik Takeran di tengah-tengah antara Dusun Ngepeh dan Dusun Takeran. Saat ini nama Dusun Ngepeh dan Dusun Takeran masih digunakan. Terjadi tepat di sumber air Takeran, pasukan Singosari dan kawanan Kebo Ijo terlibat pertarungan mati-matian atau taker pati. Banyak pasukan Singosari yang akhirnya tewas karena kesaktian Kebo Ijo dan teman-temannya. Pasukan Singosari ditarik mundur, sedangkan Kebo Ijo terus merangsek ke arah barat. Setelah berjalan cukup jauh, Kebo Ijo menemukan daerah di mana tempat sebuah pohon atau kayu kendal dan menjadikannya sebagai tempat tidur atau sari. Kemudian daerah itu pun dinamakan Dusun Kendal Sari. Ketika Kebo Ijo beristirahat, tanpa sadar pasukan Singosari yang berkamuflase
tak jadi pulang ke pusat kerajaan, mereka tiba-tiba menyergap. Kebo Ijo pun langsung ambil langkah 1000 menyeberangi sebuah sungai ke arah utara. Saking lelahnya, Kebo Ijo pun menghela nafas panjang atau ngeses. Daerah itu pun akhirnya dinamai Dusun Leses. Tak lama kemudian, Kebo Ijo melanjutkan perjalanannya menuju ke barat hingga menemukan daerah yang dipenuhi pohon belimbing yang sedang berbunga atau moyo. Pepohonan itu berada di sebuah bukit atau giri, sehingga daerah ini disebut Dusun Giri Moyo. Di sana Kebo Ijo melanjutkan perjalanan menuju barat lagi. Sang Senopati kembali menemukan sebuah pohon besar bernama pohon Ploso di sebuah wilayah yang agak tandus. Saat ini digunakan sebagai pasar Karang Ploso. Karenanya daerah itu pun dinamakan Karang Ploso yang kini menjadi nama sekaligus kecamatan dan desa. Kebo Ijo berjalan menuju ke arah timur sampai menemukan daerah yang dipenuhi rumpun bambu ampel, jenis bambu yang ukurannya kecil, yang ada tempat untuk memandikan sapi di bawahnya. Biasanya sapi-sapi yang dimandikan di sini memakai lonceng kecil atau gento di lehernya. Oleh sebab itu, daerah ini kemudian dikenal dengan sebutan Ampel Gento atau Ampel Dento. Kawanan Kebo Ijo terus bergerak ke arah timur. Mereka menjumpai seekor burung yang memakan tanah. Ada yang bilang bahwa burung tersebut ngasin atau mencari atau memakan sesuatu yang asin untuk membantu proses pencernakannya. Tak heran jika kemudian daerah ini dikenal dengan nama Dusun Kasin. Perjalanan mereka terus berlanjut. Kali ini mereka mengambil jalur samping atau nyisih yang tetap mengarah ke timur. Jalur tersebut kemudian kini diberi nama Dusun Telasih. Di daerah itulah mengalir sungai besar yang akhirnya Kebo Ijo dijadikan sebagai perlindungan atau tameng dan penghalang atau benteng aling-aling dari pasukan Singosari. Daerah itu pun kini disebut Dusun Tameng. Merasa sudah aman, kawanan Kebo Ijo kembali ke utara menuju Gelagah Ijo. Rupanya mereka salah perhitungan, karena sesaat setelah sampai, mendadak pasukan Singosari menyerbu mereka. Karena sudah menyiapkan strategi bertahan, kawanan Kebo Ijo pun menggiring pasukan lawan ke arah Tameng. Sayangnya, karena pasukan yang menyerang saat itu terlalu banyak, sampai seperti ngepuh atau keroyokan. Akhirnya Kebo Ijo pun tertangkap dalam pelariannya menuju Tameng. Daerah pelarian itu kini dikenal dengan sebutan Desa Kepuh Harjo. Demikian isi artikel kali ini. Untuk kelanjutannya, mohon maaf masih menunggu artikel berikutnya. Semoga pembacaan narasi kali ini semakin menambah kecintaan kita kepada orang-orang yang telah berbuat di khususnya Pulau Jawa, pada umumnya di Nusantara,
dan semoga juga menambah pundi-pundi pengetahuan kita tentang kerajaan-kerajaan yang berdiri baik sebelum maupun sesudah Majapahit. Matur suwun.